Strategi penghancuran keluarga Kanza dimulai. Di dalam ruang VIP, Wira menatap ponselnya dengan dingin. Ia mengetik pesan singkat kepada Windu. Tangan dan pikirannya sudah mantap. Tekan saham keluarga Kanza ke titik nol. Di seberang timur jauh. Di sebuah ruangan gelap penuh dengan layar komputer canggih. Windu sedang menikmati makan malamnya. Namun, begitu melihat pesan dari Wira, ia tersedak keras. Hampir menjatuhkan sendok dari tangannya. Apa? Matanya langsung melotot lebar. Tanpa pikir panjang, ia menaruh makanannya dan langsung meraih keyboard di depannya. Jari-jarinya mulai menari di atas touch dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, ia mengirim pesan darurat kepada seluruh timnya. Kritis, operasi penuh, target, Kanza Corp, eksekusi, segera. Saat pesan terkirim, klep, klep. Sebuah layar raksasa di belakang Windu tiba-tiba menyala. Dalam layar itu, seorang pria berbaju hitam muncul. Wajahnya tersembunyi di balik topi jaket yang menutupi sebagian besar mukanya. Ada apa? Sobat, suaranya terdengar santai. Namun penuh rasa ingin tahu. Apakah keluarga Kanza yang kecil itu berani menyinggungmu? Windu menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan ekspresi serius. Bukan aku, tapi Wira. Pria berbaju hitam itu terdiam sesaat. Kemudian, ia tertawa pelan. Oh, jika itu perintah dari Wira, berarti ini bukan sekadar permainan kecil, ya? Windu mengangguk. Dia ingin kita menekan saham mereka sampai nol. Suasana di ruangan itu tiba-tiba terasa semakin tegang. Pria berbaju hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan seulas senyum tajam. Kalau begitu, kita akan bermain dengan serius. Operasi penghancuran dimulai. Dalam hitungan menit, jaringan tim Windu mulai bergerak. Mereka adalah kelompok finansial bawah tanah, para hacker elit, analis pasar, dan eksekutif bayangan yang mampu mengguncang pasar global hanya dengan beberapa klik. Di berbagai belahan dunia, transaksi besar mulai terjadi. Investor yang tak terlihat menarik modal mereka dari perusahaan-perusahaan afiliasi keluarga Kanza. Di pasar saham, grafik mulai menunjukkan pergerakan aneh. Perlahan, saham Kanza Corp mulai turun. Namun, itu baru permulaan. Di ruangannya, Windu membuka beberapa layar tambahan. Ia menghubungi beberapa orang penting, termasuk jaringan spekulan dan manipulator pasar yang tersebar di berbagai bursa saham internasional. Pastikan berita miring tentang Kanza Corp menyebar. Kita buat pasar panik, ucapnya tegas. Salah satu bawahannya mengangguk. Kami akan menyebarkan rumor bahwa mereka berada di ambang kebangkrutan. Begitu para investor retail ketakutan, mereka sendiri yang akan menghancurkan perusahaan itu. Di sisi lain, tim peretas mulai menyerang infrastruktur digital Kanza Corp. Situs mereka mulai mengalami gangguan. Server internal mereka mulai dibombardir dengan serangan DOS, membuat sistem mereka kacau balau. Di markas utama keluarga Kanza, beberapa eksekutif yang sedang rapat tiba-tiba panik saat melihat grafik saham mereka menurun drastis. Apa yang terjadi? Mengapa harga saham kita anjlok tiba-tiba? Seru seorang petinggi keluarga Kanza. Seorang analis keuangan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan. Ini aneh. Para investor besar menarik dananya serentak. Dan di media, mulai tersebar rumor bahwa kita mengalami krisis keuangan. Wajah para petinggi keluarga Kanza memucat.
Salah satu dari mereka segera mengambil ponselnya dan menghubungi kontak-kontak penting mereka. Segera stabilkan pasar. Kita harus menghentikan ini. Namun, semua sudah terlambat. Efek domino sudah mulai berjalan. Di balik layar, Windu menatap grafik di monitornya dan menyeringai. Lihat saja. Dalam beberapa jam, mereka akan kehilangan segalanya. Sementara itu, Wira yang masih berada di ruang VIP menatap langit malam dari balik jendela kaca gedungnya. Ia mengepalkan tangannya. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Malam itu, dunia finansial keluarga Kanza mulai runtuh. Dan ini baru permulaan dari kejatuhan mereka. Guncangan di kediaman keluarga Sukma. Di ruang utama kediaman keluarga Sukma, suasana tegang menyelimuti. Semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan grafik saham Kanza Corp yang terus merosot tajam. Ini tidak mungkin. Suara Tuan Sukma bergetar. Tangannya mengepal erat di atas meja. Sebagai kepala keluarga yang sudah terbiasa menghadapi permainan bisnis kelas atas, ia tidak pernah menyaksikan kehancuran secepat ini. Bahkan, untuk menjatuhkan perusahaan besar biasanya dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Tetapi kini, dalam kurang dari 1 jam, keluarga Kanza telah kehilangan hampir seluruh nilai saham mereka. Firman, sang IT kebanggaan keluarga Sukma, yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya bisa duduk terpaku. Ia menyaksikan langsung bagaimana seluruh sistem digital Kanza Corp dihantam dengan strategi tingkat tinggi, mulai dari serangan finansial hingga serangan cyber yang begitu rapi dan presisi. Kita selalu menganggap diriku jenius dalam dunia IT. Tapi Wira, dia berada di level yang berbeda. Gumam Firman, wajahnya memucat. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Sukma, yang kini tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Tuan, kita tidak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Bahkan dengan seluruh koneksi keluarga Sukma. Tuan Sukma menarik napas dalam. Wira, pria yang menikahi putrinya, Adistia, ternyata memiliki kekuatan yang jauh melampaui dugaannya. Dan ini bukan hanya tentang Wira. Para pendengar kisah ini perlu mengetahui satu hal. Wira tidak sendirian. Windu, yang kini mengendalikan jalannya serangan, adalah murid langsung dari Galuh Panuku. Salah satu guru legendaris yang tidak hanya ahli dalam strategi perang, tetapi juga ekonomi dan teknologi. Lebih dari itu, Windu tidak bergerak sendirian. Di balik layar, para sahabat Windu juga ikut beraksi. Mereka adalah para murid dari Ki Samudra, Geni Salaksa, Ki Bayu, dan Ki Surya. Tokoh-tokoh besar yang saat ini memang berada dalam pengasingan, namun tetap memantau dan mengawasi setiap gerakan para murid mereka. Kepanikan di keluarga Kanza di markas besar Kanza Corp. Sebuah ruang rapat darurat kini penuh dengan teriakan dan ketegangan. Para eksekutif keluarga Kanza berdiri di depan layar yang menampilkan grafik saham mereka yang terjun bebas. Seorang pria parubaya, yang mengenakan jas mahal dengan emblem keluarga Kanza, memukul meja keras-keras. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menjatuhkan kita secepat ini? Seorang analis keuangan yang wajahnya pucat pasi tergagap menjawab. Kami tidak tahu pasti, Tuan. Tapi sepertinya ada serangan terkoordinasi yang sangat sistematis. Ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Seorang eksekutif lainnya, yang sebelumnya duduk diam, kini berdiri dan menatap layar dengan napas memburu. Seseorang sedang memainkan kita.
dan mereka tahu setiap kelemahan yang kita miliki. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu tim IT mereka berlari masuk dengan ekspresi panik. Server kita sedang diserang. Semua orang membelalakkan mata. Apa maksudmu? Siapa yang menyerang? Kami belum bisa memastikan. Tapi serangan ini sangat canggih. Ini bukan serangan biasa. Mereka menggunakan metode yang hanya bisa dilakukan oleh organisasi bawah tanah atau kelompok hacker kelas dunia. Tiba-tiba, layar utama di ruang rapat mulai berkedip. Sebelum akhirnya padam. Semua sistem mereka dimatikan secara paksa. Para eksekutif keluarga Kanza kini benar-benar dilanda kepanikan. Hubungi semua kontak kita. Kita harus menghentikan ini sebelum terlambat, seru salah satu dari mereka. Namun, usaha mereka sia-sia. Di balik layar, Windu dan timnya sudah memutuskan hampir semua akses yang bisa digunakan keluarga Kanza untuk menyelamatkan diri. Windu menatap layar dengan dingin. Mereka sudah mati langkah. Sekarang, kita tinggal menunggu mereka benar-benar jatuh. Namun, tiba-tiba, sebuah notifikasi merah muncul di layar Windu. Sebuah kode yang sangat dikenal oleh Windu. Kode peringatan dari seseorang yang selama ini tidak pernah bergerak secara langsung. Matanya menyipit. Jadi, kau akhirnya turun tangan juga. Di saat yang sama, di ruang rapat keluarga Kanza, seorang pria tua dengan tatapan tajam berdiri dari kursinya. Ia tidak panik seperti yang lain. Justru, senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. HMPH. Jadi ini permainanmu. Singa Timur. Menarik. Sangat menarik. Pertempuran ini belum berakhir. Sebaliknya, pertempuran di balik layar. Singa Timur vs Hantu Langit. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya dari layar monitor. Hantu Langit duduk diam. Wajahnya tampak muram. Matanya tajam menatap layar yang kini menampilkan pesan dari Windu, sang singa timur. Teman lama, Hantu Langit, di keluarga Kanza Corp. Serang. Tepat saat pesan itu masuk, layar di depannya berkedip. Lap, lap. Suara notifikasi terdengar. Diikuti oleh sebuah pesan lain yang muncul dalam huruf besar. Apa kau sudah siap dengan konsekuensinya? Mata Hantu Langit menyipit. Ia menekan tombol di keyboard dengan gerakan cepat. Membalas pesan itu dengan satu kalimat pendek. Takdir kita telah dipisahkan Windu. Lalu, ia menghela napas panjang. Perang ini tak terhindarkan. Markas tim Singa Timur. Windu hanya tersenyum tipis ketika melihat balasan dari Hantu Langit. Aku sudah menduganya. Gumamnya. Tangannya mulai bergerak lincah di atas keyboard. Mengirim perintah ke seluruh jaringan timnya. Para peretas bayangan. Para spesialis ekonomi bawah tanah. Para operator digital yang selama ini bekerja dalam senyap. Semua mulai bergerak. Di layar besar di belakangnya, grafik saham Kanza Corp masih menukik tajam. Namun kini, angka-angka itu mulai bergerak aneh. Firman, yang masih duduk di ruang keluarga Sukma, menatap grafik tersebut dengan ekspresi serius. Mereka melawan balik. Siapa? Tanya Tuan Sukma. Firman menelan ludah. Mereka. Tidak mungkin. Hantu Langit sudah bergerak. Markas Hantu Langit. Di sebuah tempat rahasia. Hantu Langit menekan tombol enter dengan mantap. Seluruh sistemnya mulai bekerja. Tim, aktifkan protokol bayangan. Mulai pemulihan saham Kanza Corp. Potong semua serangan dari Windu dan timnya. Beberapa layar di sekelilingnya menyala.
menampilkan serangkaian kode enkripsi tingkat tinggi. Tahan semua transaksi. Blokir setiap akses ilegal ke dalam server pusat. Cegah kebocoran data. Asteris 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 asteris. Asistennya menoleh. Windu mengerahkan seluruh pasukannya. Kita bisa bertahan? Hantu langit menghela napas. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kita akan bertarung sampai akhir. Pertempuran digital dimulai. 1 jam berikutnya menjadi ajang pertempuran digital terbesar dalam sejarah dunia bawah tanah. Di satu sisi, Windu dan timnya terus menghantam Kanza Corp dengan serangan bertubi-tubi. Sistem transaksi mereka dibanjiri order fiktif. Server mereka dihantam DOS hingga hampir lumpuh total. Aset digital mereka mulai dipindahkan secara misterius ke rekening yang tidak dikenal. Di sisi lain, hantu langit dan timnya bertahan mati-matian. Firewall mereka diperkuat. Peretas pertahanan mereka menutup celah yang digunakan Windu. Mereka mulai melawan balik dengan serangan balasan yang cerdas. Konfrontasi terbuka. Windu menghela napas panjang. Menyadari bahwa hantu langit bukan lawan sembarangan. Ia membuka saluran komunikasi langsung. Hantu langit, kau sungguh ingin bertarung denganku. Di sisi lain, suara hantu langit terdengar dingin. Aku tidak punya pilihan. Kau yang memulai ini. Windu. Windu tertawa kecil. Aku hanya menjalankan perintah. Kau bisa menyingkir jika mau. Tidak, jawab hantu langit tegas. Aku akan bertahan sampai akhir. Windu menyipitkan mata. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Dan pertempuran pun terus berlanjut. Pertempuran bayangan. Keputusan terakhir hantu langit. Lantai 6. Gedung Pusat Wira. Di sebuah ruangan dengan pencahayaan remang-remang. Wira berdiri di depan jendela. Matanya tajam menatap kota yang masih tenang. Seolah tak menyadari bahwa di balik layar, pertempuran telah dimulai. Wira menghela napas. Angin malam menerpa wajahnya, membawa firasat yang tak biasa. Aditya menoleh ke arahnya. Dan dalam sekejap, Wira menghilang. Yang tertinggal hanyalah kelebatan angin yang menyapu ruangan. Aditya mendekati jendela yang kini terbuka. Merasakan hawa dingin yang menusuk. Dengan tenang, ia menutupnya kembali. Gedung terbengkalai. Lokasi rahasia di belakang sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Tubuh Wira kini bersinar dalam cahaya biru. Ia berdiri tegap, menatap ke depan. 1.100 muridnya masih duduk bersila dalam keheningan, tenggelam dalam meditasi masing-masing. Namun Wira tahu, beberapa dari mereka sudah mencapai tingkat Mahaguru. Tanpa suara, Wira melangkah ke tengah-tengah mereka. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan membiarkan pikirannya terhubung dengan aliran energi yang mengalir di sekelilingnya. Di dunia digital, di balik layar, perang terus berkecamuk. Ruang hantu langit, jemari hantu langit menari di atas keyboard. Ia membaca pesan yang baru saja masuk di layarnya. Kesalahan apakah yang telah diperbuat keluarga Kanza? Hingga para singa yang lama tertidur kini terbangun. Hantu langit menghela napas. Matanya menatap layar dengan sorot penuh pertimbangan. Lalu, satu pesan lain muncul. Kali ini dari Windu. Hantu langit. Aku menceritakan semuanya. Duduk permasalahannya sudah jelas. Kanza Corp telah menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dan ini peringatan terakhirku. Bosku takkan pernah mau bermain-main. Bila waktunya tiba, dia akan bergerak dengan pasukan bawah tanahnya.
Kalau kau tidak ingin menerima konsekuensinya, mundur sekarang. Atau kau lenyap dari muka bumi ini. Hantu langit mengertakkan giginya. Matanya berkilat. Darahnya bergejolak. Pertarungan batin. Pilihan itu jelas. Mundur. Atau hancur. Ia bisa saja melanjutkan perlawanan. Bertahan. Melawan arus serangan Windu dan pasukan digitalnya. Tapi seberapa lama? Hantu langit tahu betul siapa yang mereka hadapi. Wira bukan orang biasa. Windu bukan lawan sembarangan. Dan bos mereka adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia tangani. Di dalam kepalanya, bayangan persahabatan lama mereka berkelebat. Dulu, ia dan Windu bertarung bahu-membahu di dunia peretas. Menaklukkan sistem keamanan yang tak terjamah. Menghancurkan dinding pertahanan digital tanpa suara. Kini mereka ada di dua sisi yang berlawanan. Keputusan terakhir. Hantu langit menutup matanya. Menghembuskan napas panjang. Lalu jemarinya kembali bergerak di atas keyboard. Perintah terakhirnya dikirim ke seluruh jaringan timnya. Hentikan perlawanan. Layar di depannya menampilkan perintah sukses. Hantu langit menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menatap langit-langit ruangan. Ia baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Sebuah pesan lain masuk di layar. Dari Windu. Kau membuat pilihan yang tepat. Teman lama. Hantu langit pun mulai lemas. Ia tak berdaya. Seandainya ia terus melawan, angka kemenangan hanya 25% dan nyawanya pun terancam. Kadang mundur adalah pilihan bijak untuk bertahan hidup.